Shalom, mari menginjil. Puji syukur kepada Allah Bapa karena kasih-Nya yang senantiasa beserta dengan kita. Kita pun bisa membuka hari yang baru di hadapan Tuhan. Di subuh hari ini kita akan bersama-sama menerima kasih karunia Tuhan. Kiranya lewat doa kita, lewat puji-pujian dan lewat firman, Tuhan senantiasa dimuliakan dan Dia senantiasa membawa kita dekat, makin dekat kepadanya. Di subuh hari ini, mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendekat kepada Allah Bapa. Sebelum kita mengangkat puji-pujian, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah menjaga kami sepanjang malam yang telah berlalu. Dan di subuh hari ini Engkau telah membangunkan kami. Kami hendak memuji membesarkan nama Tuhan. Kami hendak menaikkan doa-doa kami. Tapi sebelumnya kami hendak mendengarkan firman hidup, firman yang berharga bagi kami. Bapa, tolong beserta dengan kami semua jemaat Tuhan yang beribadah doa subuh di gereja maupun di rumah masing-masing. Sertai kami ya Bapa, Roh Kudus-Mu kiranya menuntun kami. Kami bersyukur dan menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada Yesus mari kita percaya, kepada Dia saja mari kita memberikan segala kekuatan kita. Kita angkat pujian sama-sama. Kau yang hidup dalam dosa, Tuhan menunggumu. Kau yang hidup dalam dosa, Tuhan menunggumu. Dia mau menyelamatkanmu asal kau percaya. Pada Yesus kau percayalah. Tuhan akan selamatkanmu selagi juga. Dia disalibkan untukmu, jadi penebusmu. Genaplah keselamatannya asal kau percaya pada Yesus. Pada Yesus kau percayalah. Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Dialah jalan hidup benar, tuntunmu ke sorga. Jangan tunggu, percayalah, kan peroleh berkat-Nya. Amin. Pada Yesus kau percayalah. Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Ayat pertama, kau yang hidup dalam dosa, Tuhan menunggumu. Dia mau menyelamatkanmu asal kau percaya. Pada Yesus kau percayalah. Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Dia disalibkan untukmu, jadi penebusmu. Genaplah keselamatannya asal kau percaya. Amin. Pada Yesus kau percayalah. Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Pada Yesus kau percayalah. Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Amin. Hitung berkat-Mu. Kita angkat pujian sama-sama. Bila gelombang kehidupan menimpa,
hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkatnya bila kau beli pahala di sorga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Haleluya, amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tuhan, janganlah Engkau tinggalkanku, kiranya Engkau senantiasa dekat dengan kami dan tidak melewatkan kami. Kita angkat pujian sama-sama. Janganlah Kau tinggalkanku, dengar doaku. Bila ada yang Kau panggil, jangan buangku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Bila ada yang Kau panggil, jangan buangku. Di hadapan tata Tuhan, ku bersamamu. Dengan imanku berlutut, teguhkan aku. Yesus, 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 dengar doaku. Bila ada yang Kau panggil, jangan buangku. Ku bersandar, bersandar kasih Tuhan datang padamu. Oh, Kau yang menghiburkanku dengan kasih-Mu. Haleluya. Yesus,
Yesus, Yesus, Yesus, dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Haleluya. Amin. Firman hidup di subuh hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ini adalah firman hidup. Tema khotbah di subuh hari ini adalah rahasia untuk hidup dengan bahagia, bagian ketiga, yang akan dibawakan oleh Pendeta Senior Abraham Pak melalui VOD. Pertama, jika banyak iri dan dengki dan mengeluh ketika orang lain berjalan lancar, maka tidak ada yang bisa baik. Di dalam hati yang sombong, kebahagiaan dan kedamaian itu benar-benar tidak bisa masuk, tidak bisa muat. Hati yang sombong menilai diri terlalu tinggi, berlebih-lebihan, mengabaikan orang lain. Kali ini aku akan lolos, tapi kamu sepertinya tidak akan lolos. Tapi setelah itu ada pengumuman dan dia sendiri yang tidak lulus. Malah ia yang jadi tidak lulus. Banyak seperti itu kan. Amsal 16 ayat 18. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Bukannya jatuh karena orang lain, tapi jatuh duluan. Kalau sombong, itu mendahului kejatuhan. Jika jatuh di depan, dari belakang orang-orang yang maju akan menginjak-injak dan dia akan mati kan. Sombong itu seram seperti itu. Yakobus 4 ayat 6, orang yang sombong akan ditentang. Orang yang rendah hati, walaupun berdiri jauh, tapi akan dipanggil. Hei kamu, sini. Tapi orang yang sombong akan diusir. Sombong itu menghancurkan orang. Orang tua yang rendah hati, itu betapa baiknya kan. Jika sombong akan mengabaikan orang lain, mau sendiri saja yang pintar, selalu menonjolkan diri sendiri. Orang itu walaupun dia belajar, dia akan begitu-begitu sajalah. Bisa seperti apa sih? Padahal dirinya sendiri yang tidak bisa belajar. Kalau ada ujian, sibuk contek, sibuk lihat punya orang lain. Maka saat kita bertemu orang, tolong bermula hatilah. Kita pikir dengan hati yang luas, waktu itu dia belum tahu, tapi sekarang sudah 4-5 tahun ke gereja, terima kasih karunia, pasti hatinya sudah dibetulkan. Sambil berpikir demikian, harus berdoa untuk orang itu. Setiap kali saya berdoa, saya katakan ini di hadapan Tuhan, agar anak-anak di sekolah bertobat, menerima berkat, keluarga dan rumah tangganya berkat percaya Yesus turun-temurun. Saya mohon seperti itu. Murah hati. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar orang-orang yang hadir di tempat ini semuanya punya hati yang luas turun-temurun. Makanya kalian harus menjadi tempat penampungan tawanan-tawanan. Bisa punya hati yang luas yang bisa menampung semuanya. Saya harap saudara-saudara percaya bahwa jika hati saudara luas sampai-sampai bisa menampung seluruh umat manusia seperti PBB, maka semuanya akan berjalan lancar. Percayalah itu.
Jika kita tidak punya hati yang luas, jadinya seperti apa? Hei, sialan, memangnya hanya kamu saja yang punya taring? Aku pun juga punya taring. Apakah kamu saja yang punya taring? Aku juga punya taring. Dunia yang menyeramkan. Dunia yang menyeramkan. Di dalam kasih karunia, lupakanlah hal-hal yang membuat hati tidak enak. Hal-hal yang salah di masa lalu, lupakanlah itu. Kalau punya itu, dengan hati yang sempit, maka itu jadi dosa pembunuhan. 1 Yohanes 3 ayat 12, membenci orang lain adalah dosa pembunuhan. Menyeramkan kan? Murah hati, hati yang bijak, hati yang hangat. Saat dingin, harus ada hati yang hangat kan, yang luas. Tidak bisa dicari kesalahannya. Duduk di sebelah sana juga nyaman, duduk di sebelah sini juga nyaman. Walaupun lihatnya masih dari samping juga nyaman. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan agar saudara semua menjadi jemaat yang seperti demikian. Betapa baiknya jika hatinya nyaman, akan bisa dekat ke hadapan Tuhan senantiasa. Mazmur 78 ayat 23. Berbahagialah orang yang mendekat kepada Tuhan. Saya harap semuanya menjadi jemaat kudus yang diberkati karena mendekat kepada Tuhan. Betapa baiknya. Mazmur 119 ayat 105, Yakobus 4 ayat 8, Ibrani 10 ayat 22, Yesaya 63 ayat 8, Mazmur 145 ayat 18. Tuhan tidak ada di tempat yang jauh, yang tinggi sekali di atas. Melainkan Tuhan itu memenuhi langit dan bumi. Tuhan tidak ada di tempat yang jauh, tapi memenuhi langit dan bumi. Tuhan yang dekat. Waktu Tuhan ada di dekat, panggillah Dia. Yesaya 55 ayat 6. Ketika Tuhan dekat, panggillah. Kapan Tuhan dekat? Waktu kita punya hati yang luas, yang tenang, yang bersyukur. Di saat itulah Tuhan dekat. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan pasti berada di dekat kita. Waktu itu semuanya akan jadi baik. Orang-orang yang tidak mencari Tuhan tidak akan ada tenaga, penuh dengan penyakit, hatinya penuh dengan kekhawatiran dan suram sekali, menyeramkan. Pada saat Tuhan yang mengatur kehidupan kita dan memimpin kita, dekat dengan kita, betapa baiknya itu kan. Sambil saya mempersiapkan khotbah, saya tiba-tiba teringat tentang kampung halaman saya. Teman saya coba doakan, tapi ternyata dia sudah meninggal. Dia baik kepada saya. Dulu waktu di kampung, dia ambil buah aprikot dan berikan kepada saya. Dan sambil waktu di jam belajar, dia makan dan ketahuan guru lalu dipukul. Tapi walaupun dipukul, dia tetap makan. Dipukul tapi tetap makan. Gurunya suruh dia keluarkan itu, tapi dia malah telan. Hop, dia telan. Saya teringat itu. Waktu orang-orang di kampung saya mengatakan ini dan itu kepada saya lempar tong sampah ke dalam sumur. Tong sampah saya lempar ke dalam sumur. Itu waktu kecil, mungkin kelas 4 SD. Maka orang-orang dewasa berkumpul, mereka susun alat-alat sehingga menjadi tangga, turun ke dalam sumur dan bersihkan semuanya. Saya lihat semuanya digosok semuanya. Dan setelah saya lihat itu, saya kasih tahu ke orang tua saya, coba lihat, kalau saya tidak buang tong sampah itu, kapan itu akan dibersihkan? Dan ayah saya bilang, dasar anak kurang ajar. Dan betapa saya dipukuli banyak sekali waktu itu. Saya teringat akan hal itu. Sampai sekarang saya belum bertobat atas itu.
Sudah berapa tahun yang lalu ya itu? 70 tahun lebih mungkin. Dan saya berdoa, Allah Bapa, waktu itu saya berdosa, tolong ampuni aku. Saya bertobatkan yang belum saya bertobatkan. Yang hal saya masukkan tong sampah ke sumur itu. Kesimpulannya, Alkitab berkata bahwa berkata dengan tepat, dengan pasti, tanpa dusta, bahwa sekarang pun Tuhan mencari kita, Tuhan memanggil kita. Alkitab berkata demikian. Kamu bukan yatim piatu. Saya tahu kamu berdosa. Tapi sampai akhir dunia, saya akan bersama dengan kamu. Di Matius 28 ayat 20, ini firman Tuhan sambil Yesus terangkat ke sorga kan. Betapa baiknya. Tapi jika ada orang banyak, kita senang. Tapi kalau datang ke gereja tidak ada orang, maka merasa kesepian. Udah datang ke gereja, tapi tidak cari Tuhan, tidak berdoa, lalu pergi. Tuhan hari ini pun berkata di Matius 18 ayat 18 sampai 20. Jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, berdoa dalam namaku, aku akan mendengar dan aku akan menjawabnya. Saya harap saudara-saudara percaya ini. Yehowa Yireh kan? Yehowa Yireh. Di tempat di mana 2-3 orang berdoa, Tuhan mendengar dan melaksanakannya sesuai dengan yang didoakan. Yehowa Yireh, Tuhan yang menyiapkan terlebih dahulu. Saya percaya bahwa firman itu selalu memberi damai ke dalam hati orang yang bersama dengan Tuhan. Percayalah itu. Terima kasih. Apakah saudara ingin melimpah dengan damai? Ingin hidup bersama dengan damai? Itulah kehidupan yang mendekati firman Tuhan senantiasa, mendekati Yesus. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mendekati firman Tuhan berarti mendekati Yesus, mendekati Tuhan. Orang itu tidak akan hancur. Anak-anaknya pun tidak akan hancur. Mendekati firman Tuhan, kenapa hancur? Percayalah, jangan ragu. Percayalah. Kalau mendekati Alkitab, pengharapannya akan muncul. Akan merasa berguna. Kita lihat Alkitab. Tuhan, saya telah mendapatkan yang lebih besar daripada mendapatkan langit dan bumi. Yohanes 8 ayat 29. Yohanes 10 ayat 29. Bapakku, firman yang lebih besar dari apapun. Hari ini aku membacanya, firman yang lebih besar dari apapun. Akan sangat merasa berguna kan? Ikuti saya, terjadilah sesuai yang dipercaya. Ya, ada pengharapan kan? Kalau mendekat pada firman, berbahagia. Tidak ada bayangan sedikit pun dari kegelisahan. Berbahagia sekali. Harus hidup seperti demikian. Kehidupan kita itu pendek. 70-80 tahun. Pendek. Kenapa hidup dengan tidak bahagia? Kehidupan pendek ini harus bahagia kan? Firman itu lebih besar daripada alam semesta. Firman itu lebih besar daripada mendapatkan segala sesuatunya. Waktu kita percaya seperti itu, Tuhan berkata, wah, di gereja Bukit Sion ada kamu ya. Kamu percaya sebesar itu? Oke. Percayalah bahwa Tuhan akan mengisi sesuai yang diharapkan di rumah tangga itu. Di rumah tangga saudara. Lalu, di Yohanes 14 ayat 18 juga kan, orang yang percaya dan mengikuti aku tidak akan meninggalkannya di bumi ini seperti orang yatim. Orang yatim itu tidak ada orang tuanya, kasihan kan? Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan kalian seperti yatim piatu. Yohanes 14 ayat 28. Saya berdoa dan memberkati agar berkat itu bisa turun pada setiap keluarga yang beribadah di hadapan Tuhan pada hari ini. Orang kudus yang dekat kepada Yesus, itu orang yang berdoa, yang bernyanyi pujian, yang baca Alkitab,
Saya harap agar saudara percaya bahwa Tuhan mendekat kepada orang yang baik, yang tanpa dosa, yang jujur pada kehidupan gereja. Berkat. Tuhan mendekat. Tentang berdoa. Ulangan 4 ayat 7. Setiap kali berdoa, Tuhan mendekat. Setiap kali menyanyikan pujian, Tuhan mendekat. Yohanes 1 ayat 1, firman bersama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Tuhan berkat, Tuhan di dekat kita, di dalam hati kita. Maka kalau kita datang ke gereja, akan merasa berguna, tidak akan bekerja di depan orang saja. Makanya saya harap saudara-saudara percaya bahwa jika kita setiap harinya bersyukur, berdoa, dan menyanyikan pujian, dan menumbuhkan kasih karunia-Nya, di dalam hati kita akan terbuka pintu kebahagiaan, lebar-lebar. Tuhan akan mendatangi kita dalam kehidupan kita, dan akan membuat kita bahagia. Betapa bahagianya kan? Pintu berkat, pintu mujizat. Pintu mujizatnya terbuka. Pintu mujizat itu tidak ada hitungannya kan? Seperti mana turun dari langit, burung puyuh turun. Manusia tidak bisa bayangkan itu kan? Itu makanan dari surga. Betapa baiknya. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar ada pekerjaan Tuhan yang mulai hari ini. Pada setiap rumah tangga terbukalah pintu kesuksesan lewat anak-anak, menantu, dan cucu. Pintu mujizat yang tidak pernah terbayangkan akan terbuka. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa dan memberkati agar karena pintu kegembiraan dan kebahagiaan terbuka lebar, semuanya akan menerima kasih karunia Tuhan. Saya harap saudara percaya bahwa dibandingkan apapun, asalkan pintu hati kita terbuka dalam kasih karunia, maka akan ada kegelapan, kelegaan untuk bisa maju, untuk bisa menerima firman Tuhan, untuk bisa menyanyikan pujian syukur, untuk bisa mengasihi orang lain, dan untuk bisa melayani orang lain. Percayalah hal itu. Yesus sendiri memimpin kalian selangkah demi selangkah di depan kalian. Itu tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Kasih karunialah yang membuat demikian. Saya harap agar kalian percaya bahwa kasih karunia Tuhan menjadi selimut, membuat kita bisa nyaman dan bahagia dan hangat. Percayalah itu. Jika pintunya terbuka lebar, kecemburuan, dengki yang tidak ada gunanya, itu akan keluar, akan dibakar. Semuanya dibersihkan. Dan udara yang segar akan masuk. Karena pintu berkatnya terbuka. Saya harap akan terjadi berkat pekerjaan yang mana sampai pergi kerajaan surga, kita selalu hati-hati agar tidak muncul debu dosa yang jahat, yang gelap di dalam hati kita, dan kita takut akan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Yesus. Itulah kehidupan yang membuat Tuhan gembira. Itulah kehidupan yang berjalan bersama dengan Yesus. Saya harap semuanya menjalani kehidupan yang seperti demikian. Setiap saudara yang melangkah pulang akan dipimpin oleh Allah. Dan bukan karena kita makan, makanya kita kuat melangkah. Melainkan tangan kasih karunia Tuhan, itulah yang memimpin kita selangkah demi selangkah dengan kuasa firman. Saya harap agar kalian tidak lupa itu dan bersyukur sampai naik ke kerajaan surga. Bersyukurlah. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sambil kami berkata kami beriman, tapi bukan hanya 1-2 kali saja kami masih memikul beban berat dan membuat wajah yang suram. Itu bukan karena Tuhan memalingkan muka dan lepas tangan atas kami, tapi karena kami tidak bisa menyerahkannya kepada Tuhan. Dan karena tidak bisa dengar suara Tuhan yang hari ini pun mengasihi kita, mengasihimu anak-anakku. Bapa, tolong ampunilah semua dosa kami ini. Tolong jadikanlah pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Peganglah dan pimpinlah kami dengan jalan yang baik, agar kami bisa hidup dengan iman yang akurat dan yang pasti. Tolong jadikanlah kami
agar lewat firman Tuhan yang diberikan hari ini, syukur dan kegembiraan iman di dalam hati kami tidak pergi. Dan dengan hati yang bersyukur, kami senantiasa menyembah dan melayani Tuhan dengan iman yang gembira. Tolong adakanlah pekerjaan yang kita membuka semua hati dengan lebar untuk menerima sukacita dan kebahagiaan dan kenyamanan dan pujian dan doa. Kami bersyukur dan percaya bahwa akan tergenapi sesuai dengan doa ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman hidup. Mari kita sama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, mari kita berdoa untuk pemulihan dunia ini, pemulihan bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa supaya banyak orang bisa kembali berbalik kepada Tuhan lewat pandemik yang sedang terjadi. Kita berdoa supaya pergerakan gereja, yang kedua, untuk pergerakan gereja, penyebaran firman secara penembusan makin gencar lagi, untuk memberikan penghiburan dan kekuatan kepada banyak orang. Kita berdoa untuk setiap elemen dalam gereja, mulai dari para pendeta kita, untuk setiap majelis gereja, para penatua, pelayan-pelayan gereja, biar semua diberikan kesehatan, kekuatan, semua keluarga, supaya bisa melayani Tuhan dan juga bisa menyebarkan penginjilan, firman sejarah penebusan. Yang terakhir, mari kita berdoa bersama-sama untuk setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Kita berdoa untuk keluarga kita, untuk pendidikan anak-anak kita, untuk pekerjaan kita, penghidupan kita, bahkan bagi mereka yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan kegelapan secara rohani, kita berdoa untuk mereka semua. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita, dan kita berseru amin, haleluya, haleluya 3 kali. Amin, haleluya, amin, haleluya. Amin, haleluya.